Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dari kelas Ikordi. Saya akan membacakan tugas proyek. Pertama itu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinannya dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran yang dimilikinya. Seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila secara genetika memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Kemudian bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan serta ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan. Itu metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Yaitu penelitian deskriptif menurut Sugiono 2011-147 digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Dapat diperoleh, akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu gambaran gaya kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh pemimpin kantor cabang pembantu. B. Gambaran kinerja yang dilakukan oleh karyawan Bank BNI. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ke tempat penelitian. Data sekunder. Untuk melengkapi data primer maka digunakan data sekunder. Menurut Sofyan Siregar 2012-128, data sekunder adalah data yang ditertibkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya dengan membaca jurnal maupun internet. Teknik pengumpulan data. Teknik pertama itu ada teknik observasi. Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana penelitian mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan atau laboratorium maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya lapangan. Sedangkan pelaksanaan observasinya menggunakan cara observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan oleh penelitian terhadap objek penelitian secara langsung atau tanpa perantara. Yang B itu teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara tatap muka atau personal face-to-face interview dengan sumber data atau responden. Kesimpulannya, lakukan secara bertahap menurut situasi yang ada. Inilah yang membuat pendekatan pemimpin yang berdaya hasil mengetahui dengan baik keadaan para bawahannya dan cukup luas untuk berubah gaya kepemimpinannya menurut situasi yang ada. Dalam memberikan suatu tanggung jawab dan tugas-tugas kepada bawahan, baik secara perseorangan maupun kelompok, taraf perkembangan kemampuan dan kemauan kerja bawahan harus dipertimbangkan lebih dahulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.